melalui online. Di sini kami langsung saja nggih. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengukuran ranah afektif hasil belajar yang nantinya akan disampaikan teman saya Marba Ektul Fikri dan Yunina Adumiranti dan juga saya sendiri. Untuk saya akan mempresentasikan tentang apa sih yang dikatakan ranah afektif itu. Pengertian ranah afektif yaitu ranah afektif itu berasal dari kata ranah dan afektif. Ranah yaitu bagian perilaku manusia dan afektif yaitu berkenaan dengan perasaan. Jadi ranah afektif itu dapat disimpulkan yaitu merupakan bagian dari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan perasaan. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat sikap, emosi, dan juga nilai. Menurut pendapat lain, yaitu ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Untuk selanjutnya, tujuan dari penilaian ranah afektif yaitu untuk mendapatkan umpan balik baik dari guru maupun peserta didik agar dapat memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program perbaikan. Selain itu, penilaian ranah afektif bertujuan untuk mengetahui perubahan perilaku peserta didik yang diperlukan sebagai bentuk perbaikan tingkah laku peserta didik. Selanjutnya, untuk karakteristik akan disampaikan teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan meneruskan presentasi dari teman saya yang sebelumnya mengenai karakteristik ranah afektif. Karakteristik ranah afektif itu ada 5, yaitu pertama, sikap, yang kedua itu adalah minat, yang ketiga adalah konsep diri, yang keempat adalah nilai, yang kelima adalah moral. Dari kelima itu merupakan karakter-karakter dari penilaian ranah afektif. Jadi, ranah afektif itu menilai sikap, minat, konsep diri, nilai, dan juga moral peserta didik. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai tingkatan-tingkatan ranah afektif. Menurut Cardwell dan kawan-kawan, ranah afektif itu ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah pengenalan atau penerimaan, atau bisa disebut dengan A1. Yang kedua adalah pemberian respon, atau yang bisa disebut dengan A2. Yang ketiga adalah menilai, atau bisa disebut dengan A3. Yang keempat adalah mengorganisasikan, atau bisa disebut dengan A4. Dan yang terakhir adalah pengamalan, atau bisa disebut dengan A5. Mari kita jabarkan satu persatu dari tingkatan-tingkatan ranah afektif. Yang pertama adalah tingkatan pada pengenalan atau penerimaan, atau bisa disebut dengan A1. Pada tingkatan ini, yang dibahas adalah kemampuan peserta didik dalam memberikan perhatian terhadap pembelajaran. Contoh dalam angket itu seperti saya telah mengamati pembelajaran dengan seksama. Berarti itu telah membuktikan peserta didik telah memberikan perhatiannya terhadap pembelajaran. Sedangkan KKO yang digunakan adalah seperti memperhatikan, mengamati, terus menjawab, dan lain-lain. Tingkatan yang kedua adalah pemberian respon atau A2. Pemberian respon dapat dinilai melalui kemampuan peserta didik dalam berpartisipasi dalam pembelajaran yang dilakukan. Contohnya, seperti saya menjawab pertanyaan dari guru. Itu merupakan contoh dalam angket yang menunjukkan peserta didik telah melaksanakan tingkatan ranah afektif yang kedua atau A2. KKO yang bisa digunakan yaitu menjawab,
menaati, membantu, dan lain-lain. Yang ketiga adalah menilai atau A3. Dalam ranah ini, yang dinilai adalah kemampuan peserta didik dalam menilai baik buruk suatu kejadian atau suatu masalah dengan prinsip atau menganut nilai yang telah dimilikinya. Contohnya, saya dapat melestarikan alam dengan membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah contoh pada angket ranah efektif bagian tingkatan yang ketiga. KKO yang biasa digunakan adalah mendemonstrasikan, menunjukkan, dan lain-lain. Tingkatan yang keempat adalah mengorganisasikan atau A4. Tingkatan ini menilai kemampuan peserta didik dalam mempersatukan nilai-nilai menjadi nilai-nilai yang universal. Contohnya, saya dapat mengaitkan materi kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari. KKO yang biasa digunakan adalah membandingkan, mengaitkan, menghubungkan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah pengamalan atau A5, yaitu pemaduan antara nilai satu dengan nilai yang lainnya sehingga membentuk karakter peserta didik tersebut. Contohnya, saya tidak membuang sampah sembarangan karena dapat mengakibatkan polusi, dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, dan juga banjir. KKO yang digunakan adalah contohnya menunjukkan, menerapkan, dan juga mempraktikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi setelah materi sebelumnya, yaitu pengukuran ranah afektif. Menurut Erikson, dalam Nasution dan Suryanto tahun 2002, ada beberapa cara untuk menilai ranah afektif. Antara lain yaitu pertama, dengan mengamati langsung, yang kedua melakukan wawancara dengan peserta didik, yang ketiga membuat angket atau kuesioner, yang keempat memberikan tugas atau pekerjaan yang belum benar peserta didik atau lebih sering disebut dengan teknik proyektil, yang kelima yaitu melakukan pengamatan secara diam-diam, dalam sering halnya dengan pengukuran terselubung. Selain itu, dalam KKO juga perlu memperhatikan skala pengukuran, yaitu skala pengukuran ranah afektif. Berikut skala pengukuran afektif, yaitu yang pertama skala Likert. Skala Likert dapat digunakan untuk mengukur perilaku seorang terhadap suatu. Contohnya yaitu saya memperhatikan pelajaran dengan seksama. Jawabannya ya saya sangat setuju, netral, kurang setuju, atau tidak setuju. Selanjutnya yaitu skala pilihan ganda, yaitu skala bentuknya seperti soal pilihan ganda, yaitu suatu pernyataan yang diikuti dengan sebuah alternatif pendapat. Contohnya yaitu dalam mengerjakan tugas, saya merasa semangat karena dapat mengulang pelajaran, atau senang karena saya suka mengerjakan tugas, atau biasa saja, atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu skala Goodman. Skala ini sama dengan skala yang disusun Borgadus, yaitu pernyataannya dirumuskan 4 atau 3 pernyataan. Pernyataan itu menunjukkan tingkatan yang berurutan. Contohnya afektif yang indikatornya hormat pada orang tua, yaitu saya pamitan kepada orang tua bila bermain ke tetangga, atau saya pamitan kepada orang tua bila pergi kemana saja, atau yang lainnya. Yang keempat yaitu skala diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur konsep-konsep untuk 3 dimensi. Dimensi yang diukur dalam kategori baik, tidak baik, lemah atau kuat, cepat, lambat, aktif atau pasif. Selanjutnya yaitu penilaian ranah afektif di masa pandemi. Pada masa pandemi seperti ini, untuk penilaian secara langsung tidak memungkinkan. Alternatif yang dapat dilakukan dengan membuat
angket online atau kuesioner secara online. Melalui pengamatan orang tua atau melihat langsung keaktifan sendiri dengan pembelajaran online berlangsung. Seperti ketepatan saat mengisi kehadiran, ketepatan membuat tugas, dan berani berargumentasi atau bertanya saat diadakan diskusi online melalui platform pendidikan. Pemberian tugas ini bisa memenuhi penilaian ranah afektif. Lihat pengumpulan tugas yang dapat waktu atau isi yang sesuai dengan materi saat penjelasan atau bertanya. Akan lebih mudahnya dalam penilaian ini pembuatan tabel seperti dalam makalah. Tabel 2 contoh angket pandemi bagian bawah bisa dilihat sendiri. Dalam tersebut bisa diisi lebih dari 5 yang pernyataannya untuk bisa ukuran, yaitu yang pertama saya tepat waktu mengisi daftar hadir atau saya sering menjawab pertanyaan yang akan diisi dalam penilaian tersebut seperti kolom. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.